Kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul kita pagi ini, sampai kapan aku berteriak dan menangis. Saya percaya banyak orang lagi bergumul. Mungkin sudah jangkau waktu 1 minggu, 2, atau minggu, bulan, atau tahun. Terus berteriak, terus menangis, berseru-seru kepada Tuhan. Dan mungkin pertanyaan ini juga keluar, sampai kapan aku menangis Tuhan? Sampai kapan aku berteriak? Nah, kita akan belajar dari kisah tentang Habakuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk ditulis oleh Nabi Habakuk sebelum kerajaan Yehuda pergi ke dalam pembuangan di Babel. Kitab ini merupakan kitab ke-8 dari ke-12 kitab nabi-nabi kecil. Habakuk hidup sezaman dengan Nabi Yeremia. Ia merupakan nabi yang berasal dari Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah kejahatan dan penderitaan adalah masalah yang telah ada sepanjang zaman, mulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan selalu kita berharap supaya masalah tidak ada, kejahatan tidak ada, dan penderitaan supaya cepat berakhir selesai. Tetapi yang kita dapati tidak seperti itu, tidak pernah terjadi seperti itu. Masalah kejahatan dan penderitaan tetap berkembang sepanjang masa, sepanjang zaman, tidak pernah berhenti. Bahkan di zaman ini kejahatan semakin merajalela, kejahatan semakin nyata, dan itu sudah menjadi gaya hidup orang di zaman ini. Bapak Ibu Saudara, masalah kejahatan penderitaan juga berlangsung atau berkembang juga pada zaman Nabi Habakuk. Jadi kalau kita baca di pasal-pasal 1, pasal 2, kita akan melihat bagaimana Habakuk itu berteriak minta tolong. Habakuk itu berseru-seru kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seorang nabi, dia menangis untuk bangsa Yehuda. Tuhan memperlihatkan buat dia, Habakuk, kamu lihat kehidupan orang Yehuda. Mereka beribadah kepadaku, mereka melayani aku. Tapi kamu lihat perbuatan mereka. Kamu lihat kehidupan mereka. Itulah sebabnya Habakuk berteriak minta tolong. Habakuk berteriak, bukan satu kali teriakan. Dia berteriak terus. Tetapi yang dia dapatkan tidak ada jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, persoalan, kita berteriak dan tidak ada jawaban. Bapak Ibu bisa rasa bagaimana hati ini. Seperti kita punya bahan ponsel, kita berdoa 1 kali mudah. Tapi kalau terus berdoa itu susah. Karena di tengah kita sudah mulai bosan, tidak ada jawaban, kita berhenti. Tuhan mau kita terus berdoa. Jadi ini nabi ini berteriak terus. Tuhan berbicara Tuhan. Tuhan ngomong buat beta Tuhan. Makanya dibilang berapa lama lagi Tuhan? Itu pada pasal 1. Berapa lama lagi Tuhan engkau diam? Berapa lama aku harus berteriak Tuhan? Berapa lama aku harus menangis? Sampai kapan Tuhan? Aku berteriak. Sudah terlalu lama aku berteriak. Untuk kehidupan orang Yehuda yang rusak dan hancur. Tapi Tuhan tidak ngomong buat saya. Tuhan tidak melakukan tindakan apa-apa. Tuhan diam. Sepertinya Tuhan membiarkan mereka. Sepertinya Tuhan tidak dengar doa saya. Jadi Habakuk mengalami pergumulan yang sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Karena dia menyaksikan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda yang adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara bergumul, pergumulan yang panjang. Pagi ini Tuhan bilang belajar dari Habakuk. Habakuk tidak pernah menyerah. Dia terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Karena kasihnya untuk bangsanya.
Saya percaya kalau kita punya kasih untuk bangsa kita punya kasih untuk kota ini, kita akan terus berteriak, selamatkan orang-orang di kota ini Tuhan. Selamatkan mereka. Amin Bapak Ibu. Tadi pagi seseorang datang kepada saya, dia bilang, Mama tadi malam kami penginjilan. Memang sekarang di pemuda mulai penginjilannya. Sehingga kita melihat apa yang dinubuat gembala, yaitu ribuan orang, anak muda akan berlari, itu terjadi. Selama ini cuma kita berdoa deklarasi. Lalu Tuhan bilang siapa yang mau pergi ambil dong. Nah kejahatan apa yang dilakukan bangsa Yehuda Bapak Ibu Saudara? Yang membuat Habakuk terus menangis memohon belas kasihan Tuhan buat mereka. Yang pertama saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, kejahatan yang mereka lakukan yang pertama adanya penindasan. Pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi engkau tidak mendengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Jadi orang-orang Yehuda ini menindas Bapak Ibu Saudara, menindih. Penindasan, tindih orang. Mereka menindas orang, mereka memperlakukan orang-orang dengan sewenang-wenang. Mereka memperlakukan orang-orang dengan lalim, dengan kekerasan. Bahkan di terjemahan lain, firman Allah yang hidup dia berkata, adanya pembunuhan. Mereka membunuh orang. Penindasan terjadi. Yang kedua adanya aniaya. Adanya kekerasan, adanya perbantahan dan pertikaian yang orang Yehuda buat. Pasal 1 ayat 3. Mereka melakukan suap Bapak Ibu Saudara. Apa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku menang kelaliman. Aniaya kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian setiap hari. Habakuk dia orang bakal bertikai, berbantah. Lakukan kekerasan. Bahkan di terjemahan lain dia berkata mereka melakukan suap. Mereka mencari orang-orang dan menyakiti orang-orang. Mereka mencuri orang-orang. Mereka curi barang orang. Kemudian mereka menyakiti orang itu. Jadi itu yang Habakuk lihat. Tidak jauh berbeda dengan zaman ini tuh Bapak Ibu Saudara. Suap menyuap. Betul? Kasus selesai. Yang ketiga keadilan muncul terbalik ayat 4. Hukum diremehkan. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadilan muncul terbalik. Hukum diremehkan. Keadilan diputar balikan. Keadilan tidak pernah ditegakkan. Tidak ada keadilan di pengadilan. Katakan amin. Karena orang jahat jauh lebih besar jumlahnya. Orang jahat jauh lebih banyak jumlahnya dari orang benar. Itulah sebabnya orang jahat menang atas orang benar. Keadilan muncul terbalik. Betul Bapak Ibu? Wow, ini bangsa pilihan Tuhan. Tiap saat dengar firman, tiap saat dikasih Taurat buat mereka. Tapi kehidupan mereka itu yang membuat Habakuk berteriak. Habakuk sangat prihatin dengan bangsa Yehuda yang tidak juga bertobat dari kehidupan mereka yang berdosa, bahkan mereka semakin jahat. Bapak Ibu Saudara, ada dua pertanyaan yang muncul dalam kitab Habakuk ini. Pertanyaan ini menjadi tanya jawab antara Habakuk dan Tuhan. Jadi waktu dia berteriak, mau cari kebenaran di hadapan Tuhan, tidak ada. Siapa yang bisa perkara dengan Tuhan? Yang ada Bapak Ibu, Tuhan tetap benar. Cuma karena Habakuk dia ada susah sah. Makanya dia bilang, Tuhan, beta mau tanya Tuhan. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan diam ketika bangsa Yehuda itu berdosa? Kenapa Tuhan diam ketika mereka mencuri orang barang? Kenapa Tuhan diam waktu mereka lakukan orang sewenang-wenang? Kenapa Tuhan diam waktu di pengadilan? Ya seharusnya mereka punya barang, punya tanah, mereka punya rumah. Kenapa Tuhan diam? Biarkan orang jahat ambil itu, mereka punya barang. Tuhan di mana? Itu. Suami saya tidak salah, anak saya tidak salah. Tapi kenapa dipersalahkan?
Dimasukkan dalam penjara, dapatkan hukuman. Tuhan, Tuhan di mana Tuhan? Jangan Tuhan diam. Tuhan harus datang selesaikan persoalan ini Tuhan. Jadi itu yang diserukan oleh Habakuk. Jadi bangsa Yehuda hidup dalam penindasan, dalam kejahatan, dalam kelaliman. Makanya dia bilang, di manakah engkau Tuhan ketika orang fasik mengepung orang benar? Mengapa Tuhan saya hukum dorang Tuhan? Nah, saudara tahu waktu dia sudah berseru-seru per Tuhan, Tuhan jawab dia. Ya, waktu Tuhan jawab tuh Tuhan senang. Betul? Tuhan menjawab orang Kasdim, orang Babel yang garang, yang menakutkan dan ganas itu, aku akan bangkitkan dia, aku akan datangkan dia untuk menghukum bangsa Yehuda. Tidak ada orang yang sekuat bangsa Babel, saudara, pada masa itu. Mereka itu bangsa yang ganas, yang garang. Mereka sangat menakutkan. Kalau bangsa-bangsa lain dengar Babel, mereka sangat ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, Habakuk tenang, aku akan bawa bangsa yang jahat itu untuk hukum mereka. Mereka jahat, tapi aku akan bawa orang lebih jahat dari mereka untuk hukum mereka. Jadi hati-hati saudara, jangan jahat. Kalau saudara jahat, nanti orang lain yang lebih jahat datang kasih hancur saudara. Lalu saudara, waktu Habakuk dengar itu, pertanyaan yang kedua, Tuhan, mengapa Tuhan pakai bangsa Kasdim itu? Mengapa Tuhan pakai bangsa Babel itu? Dan itu kan orang kafir Tuhan, dan jahat. Mengapa Tuhan kasih dong untuk hukum Yehuda? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Kasdim juga akan ya, Tuhan jawab dia. Karena dia bilang, Tuhan kan jahat. Kenapa kasih dong hukum ini orang Yehuda? Kan ini umat pilihan Tuhan. Tuhan bilang buat dia, orang Kasdim juga, orang Babel juga, aku akan hukum mereka. Akan datang hari pembalasan bagi orang Babel. Jadi aku pakai mereka untuk menghukum ini bangsa Yehuda. Tapi setelah itu aku akan menghukum mereka. Aku akan menghancurkan mereka. Itu Anda butuh duri untuk pertumbuhan rohani Anda. Tapi setelah Anda tidak butuh duri lagi karena karakter Anda sudah terbentuk. Tuhan bilang, jadi duri pada dia kah? Mari beta hancur osi. Cara kerja Tuhan seperti itu. Kadang kita tidak pahami saudara. Tapi itu cara Tuhan selalu luar biasa. Tuhan punya banyak cara. Nah, ada 5 celaka yang diteriakan Nabi Habakuk terhadap orang Kasdim, orang Babel ini saudara. Tuhan bilang, apa Habakuk katakan untuk orang Babel? Celakalah engkau yang menindas. Engkau yang membuat penindasan. Pasal 2 ayat 6. Saatnya akan tiba apabila semua tawanan mereka akan mencemoohkan mereka dan berkata, celakalah kamu, hai perampok. Kamu telah menjadi kaya karena barang-barang curian dari gadaian. Tapi akhirnya keadilan mengejar kamu. Sekarang kamu akan menerima balasan yang setimpal untuk penindasan dan pemerasan yang telah kamu lakukan. Tuhan bilang, ya melalui Nabi Habakuk, celakalah kamu. Kamu tindas orang, tapi kamu akan menemui celaka. Di terjemahan lain dia bilang, kutuk, terkutuklah. Itu artinya tidak ada berkat. Celakalah orang yang membuat curang. Jadi Tuhan bilang, Habakuk bilang itu untuk bangsa Babel. Celakalah orang yang membuat curang, ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Kamu curang dalam berbisnis, kamu curang di dalam berdagang, kamu curang dalam pekerjaan, kamu berbuat curang. Celakalah kamu, terkutuklah kamu. Celakalah orang melakukan kekerasan, ayat 12. Celakalah orang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng ketidakadilan. Celakalah orang yang melakukan kekerasan, ya, dia bunuh orang. Celakalah orang suka mencelakakan sesamanya, ayat 15. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya, manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Celakalah dia yang suka mencelakakan sesamanya. Kasih mabuk dia dulu, baru bikin malu dia. Celakalah orang penyembah berhala. Katakan amin. Ayat 18 dan 19. Apakah untungnya menyembah segala berhalamu yang dibuat oleh tangan manusia?
Sungguh dusta belaka dia mengharapkan mereka dapat menolong. Alangkah bodohnya kamu mau memperdayakan diri kepada buatan tanganmu sendiri yang bisu itu. Celakalah orang yang memerintahkan kepada patung yang tidak bernyawa supaya bangkit menyelamatkan dia, yang berseru kepada batu yang bisa supaya memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hati-hati dengan penyembahan berhala zaman ini. Katakan amin. Saya juga heran mengapa Tuhan mau bilang akan poin yang ini nih. Jadi kalau orang buat patung, jelas kita lihat patung, kita tidak akan menyembah dia Bapak Ibu. Karena kita sudah tahu Tuhan bilang jangan menyembah kepada patung dalam bentuk apapun. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, itu banyak patung, banyak berhala. Kalau Anda pakai pakatan-pakatan di badan supaya Anda berhasil, mengapa Anda mau pakai? Karena Anda sudah ambil, Anda percaya bahwa dia bisa jaga tubuh Anda untuk sehat. Itu yang Tuhan bilang, kamu sembah aku tapi kamu sembah Allah asing. Apakah aku tidak bisa jaga tubuhmu? Aku ciptakan kamu, aku ciptakan tubuhmu. Amin Bapak Ibu. Lah Tuhan ciptakan kita, dia tahu jaga kita. Betul Bapak Ibu? Ngapain kita pakai pakatan-pakatan dan kita selalu benarkan diri seng. Cuma sekedar pakai. Anda ambil berarti Anda akui bahwa dia punya kuasa. Itu benda mati yang tidak berbicara. Itu dia pun mata buta. Dia pun talinya buta lagi, tuli maksudnya. Dia tidak bisa bikin apa-apa sekalipun disalut dengan emas. Dia tidak punya kuasa Bapak Ibu. Katakan tidak punya kuasa. Lalu mengapa kamu ambil dia? Kenapa kamu percaya dia? Di samping kamu melayani aku, di samping kamu berdoa kepadaku, di samping kamu mengakui aku sebagai Tuhan. Kenapa kamu terlibat dengan penyembahan berhala? Amin Bapak Ibu. Kita pakai pakatan di tubuh kita, kita pakai di wajah kita. Kita pakai bedah di wajah kita, kita pakai minyak pada muka kita. Kita pakai semua itu supaya buat kita berhasil, supaya buat kita bagus. Jadi laki-laki ada hidup kamu dengar, Anda berdoa nanti Tuhan Allah kasih Anda tulang rusuk. Jangan Anda pakai supaya perempuan air hidup tertarik dengan Anda. Akan guna tuh balik pada Anda. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terlibat dengan anak ini harus dibereskan. Seseorang berkata, saya senang saudara, seseorang berkata, Mama puji Tuhan. Waktu saya dengar khotbah Mama, saya punya piring nasar tuh. Saya pergi jempe, saya buang. Saya bilang sama tinggal, tidak punya hubungan lagi. Betul-betul, aduh luar biasa, senang sekali dengar begitu. Saya tepuk tangan karena piring nasar ada di rumah tuh. Tak buang, itu dia benda mati saudara. Itu piring tuh benda mati. Itu, pecahkan lalu buang. Amin. Jangan Anda pakai itu lagi. Taring-taring babi, taring-taring rusa. Kepala-kepala babi, kepala-kepala rusa. Dan Anda berkata, seng, biasa saja. Itu ilah. Itu berhala. Kenapa Anda taruh, kenapa Anda bawa? Karena Anda percaya dia punya kuasa. Supaya suami saya masuk rumah, supaya kata saya buang air, supaya anak-anak selamat. Dia akan minta nyawa Anda dan keluarga Anda. Setan selalu minta darah sebagai tebusan. Anak-anak akan mati secara sadis. Dan keturunan Anda tidak akan pernah berhasil. Semua gagal, tes sana, tes sini, gagal. Dan rumah tangga akan hancur. Jadi saya kasih tahu saudara, saya sayang saudara. Jangan terlibat hal ini. Kita mungkin dulu, tetapi sekarang tidak. Kita sudah diciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Kita anak Tuhan, yang kita percaya hanya Yesus Kristus Tuhan. Bukan berhala-berhala, ilah-ilah lain. Pakai rantai supaya jaga tubuh, pakai rantai supaya laki-laki suka, pakai anting-anting supaya laki-laki suka. Semua kasih pufu semua. Wah, pasti dia suka. Wah, pasti saya punya bos suka ose. Wah, saya cantik. Itu yang bikin cantik saudara, setan. Nanti akhirnya saudara menderita. Bapak Ibu diberkati? Iya, jadi jangan terlibat itu. Kalau Anda terlibat, mari sini. Saya ingin doakan Anda. Itu tidak benar. Yang jaga kita Tuhan Allah, bukan kepala kambing, kepala sapi, kepala tedon, dan kepala kerbau. Kalau Anda tetap bersikeras, Tuhan akan buat sesuatu untuk Anda. Selesaikan supaya Anda dan keturunan Anda diberkati Tuhan Allah. Karena Anda menyembah dua Allah, Tuhan dan juga setan-setan, nenek moyang.
Saudara, saya tahu kalau sedang bilang hari ini selalu setan serang saya. Tapi saya bilang tidak boleh bergerak. Kau diam situ, tidak boleh bergerak. Memang tidak gampang saudara. Tapi saya percaya Tuhan panggil saya untuk hal ini. Jadi kita hentikan semua itu, amin. Kalau kita tidak terlibat orang tua kita harus cepat bereskan. Kalau kita lihat keturunan kita tidak beres, Anda harus cari akar di mana. Saya cari akar itu saudara. Waktu saya bertobat belum, tapi lama-lama saya sudah lihat kenapa begini. Saya tahu akarnya dan Tuhan berbicara buat saya. Oh rupanya seperti gini. Tapi saya menerobos hal itu dan saya tidak terlibat dengan hal seperti itu. Amin, Bapak Ibu diberkati. Dan saya mau Bapak Ibu juga tidak boleh terlibat. Amin. Saya harap kalau Anda terikat harus dilepaskan. Kalau tidak Anda tidak bisa berhasil. Ataupun Anda kerja juga hasilnya begitu-begitu saja. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita berdua menduakan Tuhan. Tuhan itu cemburu Bapak Ibu. Amin. Kalau kita suami istri, hubungan kita suami istri sama dengan hubungan Bapak dengan kita. Tuhan itu cemburu kalau kita menyembah yang lain. Kita juga cemburu kalau suami kita itu berselingkuh. Amin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu senang kita bilang berarti ibu-ibu baru keluar dari rumah sakit jiwa. Kita pasti jengkel saudara. Siapa mau dengan suami saya? Pasti kita jengkel, kita marah. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau dengan Tuhan, Tuhan saja. Darah Yesus bungkus kita semua, amin. Bapak Ibu diberkati. Iya, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita terlibat yang hal itu. Karena Tuhan punya tujuan untuk berkati kita punya hidup. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu jangan buat hal itu. Karena anak-anak cucumu akan menderita. Kalau Anda terlibat dengan hal itu, kegagalan yang Anda temui, anak-anak tidak bisa. Pada ayat 6, kita lihat di situ kesombongan. Babel didasarkan pada kekayaan duniawi. Mereka dapatkan kekayaan, Babel dapatkan kekayaan dengan cara menindas bangsa-bangsa yang lemah, karena memang dia kuat. Dengan kekuatan militernya, Babel merampas, menggaruk, dan menjarah kekayaan orang lain. Selain melalui cara penindasan dan perampokan, Babel mendapatkan kekayaan dengan jalan kekerasan. Itu dalam ayat 12 pasal 1, pasal 2. Dengan cara-cara teror dan diktator, Babel menghancurkan lawan-lawannya. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyenyapkan mereka. Segala kekuatan dan kekuasaan besar yang mereka miliki tidak sanggup menolong nyawa mereka. Katakan amin. Saudara, Anda itu orang benar. Tuhan akan pelihara Anda, Tuhan akan lindungi Anda. Siapa yang teror Anda, siapa yang menyakiti Anda, Tuhan berurusan dengan dia. Amin. Jangan dikatakan saya orang benar, saya anak Tuhan. Kamu boleh buat jatuh untuk saya, tapi Tuhan akan berurusan dengan Anda. Amin Bapak Ibu. Itu Babel, tidak ada orang bisa lawan dia. Dia punya semua, tapi Tuhan hancurkan dia. Pada akhirnya Tuhan melenyapkan mereka. Jadi Bapak Ibu dengar, Allah tidak berdiam diri atas apa yang sedang terjadi pada umatnya. Habakuk berpikir Allah diam diri. Tapi Tuhan bilang, aku tidak diam diri. Aku bergerak, aku menolong, aku punya cara untuk menolong. Walaupun kamu tidak pahami Habakuk. Allah adil dalam setiap keputusannya, katakan amin. Allah tidak pernah salah dalam setiap kebijakannya untuk umatnya yang dikasihinya. Saudara ingat, saudara itu umat yang dikasihi Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, apabila kita tanyakan tentang keadilan Tuhan, maka jawabannya adalah Tuhan itu adil. Jadi sekarang kita tidak bisa bilang Tuhan itu yang adil. Tidak Tuhan, tidak saudara. Jemaat terdepan Ambon, Tuhan itu adil. Apapun yang terjadi Tuhan adil. Karena pada waktunya orang fasik atau orang jahat akan mendapat hukuman. Katakan amin. Siapa buat jahat untuk Anda di kantor-kantor, Tuhan akan berperkara dengan dia. Tidak bisa tidak, karena Anda itu orang benar. Amin. Di tempat bisnis, tempat Anda berusaha apa saja, tidak ada keadilan di sana, dengar Tuhan berperkara dengan mereka. Dan Anda akan mendapatkan keadilan itu. Di kampus-kampus mungkin sekolah, Anda punya nilai yang harusnya Anda dapatkan, tapi itu dikasih untuk orang lain. Mungkin Anda sudah lulus tes, tapi nama Anda diganti. Tuhan berperkara dengan orang itu. Karena Anda itu orang benar. Karena Anda itu milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa jadi mendapatkan penderitaan oleh karena kejahatan orang lain. Tapi juga kita tidak menyangkal bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi pada diri kita. Sehingga sekalipun menyakitkan, tapi kita percaya pada Tuhan bahwa pada akhirnya kita pasti menerima yang terbaik. Kita menderita mungkin karena orang jahat buat kita. Karena kesalahan-kesalahan orang ditimpakan kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memberikan Anda yang terbaik. Masa-masa susah itu, yang tidak adil Tuhan ganti dengan yang terbaik. Katakan amin.
Di balik duka dan penderitaan ada Tuhan yang bekerja untuk mengubah penderitaan dan dukamu menjadi sukacita. Saya ulangi sekali lagi jemaat hidup Ambon. Di balik duka dan penderitaan yang sementara Anda alami, ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang bergerak untuk mengubah penderitaan dan duka menjadi sukacita. Tidak selamanya Anda berduka, Tuhan akan hadir dan menolong Anda, membuat Anda sukacita. Semua sukacita yang hilang karena memang orang buat saudara menderita, Tuhan akan kembalikan semuanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Habakuk bersedih atas keadaan bangsa Yehuda, tapi ia tidak membiarkan dirinya berada dalam kekecewaan dan putus asa. Situasi dan kondisi sangat buruk dan sangat mengecewakan, tapi Habakuk tetap bersorak-sorai dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkannya. Ini kita harus belajar daripada Habakuk. Kita lihat ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow. Bapak Ibu Saudara, pohon ara tidak berbunga. Pohon ara itu lambang kedamaian. Pohon ara itu lambang kemurahan Allah. Yang diharapkan dari pohon ara itu buah, karena buahnya dapat dimakan. Buah pohon ara juga dikeringkan untuk buat kue. Pohon ara tidak berbunga itu berarti dia tidak menghasilkan buah. Dia tidak menghasilkan apa-apa untuk dinikmati. Tapi Habakuk berkata, sekalipun yang aku butuhkan, sekalipun yang aku perlukan, tidak ada. Aku tetap bersorak-sorak dan beria-ria dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Katakan amin. Sekalipun pohon ara sudah dihancurkan dan semua tidak ada lagi, bunga sudah tidak ada, buah sudah tidak ada, aku akan tetap bersorak-sorak. Aku akan tetap bersukacita dan merasa bahagia dalam Allahku. Sekalipun usaha ini belum maju-maju, aku tetap bergembira dengan Tuhan. Aku tetap bersuka dengan Tuhan. Sekalipun di kantor aku sudah naik jabatan, tapi tidak juga, aku tetap bersuka cita. Aku tetap bergembira karena Allah Tuhanku yang akan menyelamatkan aku, yang akan menolong aku. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati. Bisa katakan kiri kanan, saya diberkati. Yang kedua, pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera. Habakuk mau berkata, sekalipun tidak ada buah anggur pada pokok anggur, aku tetap bersorak-sorak dan beria-ria dalam Allahku. Katakan amin. Ada hal-hal yang membuat saudara jadi damai sejahtera hilang, tapi katakan, aku akan tetap bersukacita, aku akan tetap bahagia, aku akan tetap bergembira dengan Tuhanku dan Allahku, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Amin. Sekalipun sudah tidak ada apa-apa untuk kami makan, aku tetap menari buat Tuhan. Aku tetap bersuka buat Tuhan. Sekalipun tidak ada uang anak sekolahku, belum ada lagi untuk bayar semesteran, aku tetap bersuka cita. Sekalipun kami hari ini makan cuma bubur, aku tetap bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Sekalipun cuma tinggal di kos-kosan, aku tetap bersuka cita. Itu tidak bisa merampas damai sejahtera dan sukacitaku. Amin Bapak Ibu. Sekalipun masalah banyak, aku tetap bersuka cita, aku tetap bergembira karena Tuhan Allahku. Pohon zaitun yang berikut Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun itu melambangkan pendamaian, kehormatan dan kesejahteraan. Habakuk mau berkata, sekalipun panen zaitun mengalami kegagalan, sekalipun hal yang dia sukai mengecewakan dia, akan tetapi dia tetap bersukaria di dalam Tuhan. Katakan amin. Sekalipun mungkin pasangan Anda mengecewakan Anda, suami Anda kecewakan Anda, istri Anda kecewakan Anda, orang tua Anda kecewakan Anda, atau anak-anak Anda mengecewakan Anda sebagai orang tua. Sekalipun pacar Anda mengecewakan Anda, dia cuma ambil keuntungan, Anda punya uang saja. Sekalipun orang tua Anda mengecewakan Anda, teman-teman sahabat Anda mengecewakan Anda, dan ada banyak hal lain lagi yang mengecewakan Anda, tapi Anda bersuka cita di dalam Tuhan. Suami belum ada di gereja, Anda tetap bersuka cita, satu saat dia akan datang. Anak-anak belum ada di gereja, satu saat dia akan datang. Amin. Suami selingkuh terus, tidak pernah berubah-ubah, tapi aku akan tetap bersuka cita. Tidak bisa mengurangi rasa sukacitaku kepada Tuhanku. Amin. Sekalipun dia kecewakan, aku akan tetap beribadah Tuhan. Ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, ladang-ladang tidak subur lagi. Kambing domba mati di padang rumput, dan kandang sapi dan lembu kosong, sudah tidak ada apa-apa.
Habakuk berkata, aku tetap bersuka cita, beria-ria dalam Allahku yang telah menyelamatkan aku. Sekalipun semua sudah tidak ada. Sekalipun sudah tidak ada apa-apa lagi untuk dimakan, aku tetap bersuka cita. Habakuk adalah orang yang tahu pada siapa dia harus berharap. Pengharapannya kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada harta dunia. Nah, sebagai orang percaya, Anda bisa saja salah. Anda bisa saja dikecewakan. Anda bisa saja ditipu habis-habisan oleh orang dunia yang tidak bertanggung jawab. Namun Anda harus tetap berharap kepada Tuhan. Satu-satunya tempat Anda berharap. Katakan amin. Habakuk bisa bersorak-sorak sekalipun dia hidup dalam sebuah kesedihan, kekecewaan dan kesusahan, serta pergumulan yang panjang yang melelahkan. Tapi dia berkata, aku akan tetap bersorak-sorak, beria-ria dalam Allahku yang telah menyelamatkan aku. Artinya fokusnya tidak kepada barang-barang duniawi tadi. Dia tidak fokus kepada pohon ara yang tidak berbuah, pohon anggur yang tidak menghasilkan, juga pohon zaitun. Dia tidak mengecewakan, dia tidak lihat hal itu. Tapi dia lihat kepada Tuhan, makanya dia bersuka cita. Dan banyak Tuhan, hari ini saya ada makanan, Tuhan tetap baik. Dan banyak Tuhan, uang sekolah anak yang ada tapi engkau tetap baik. Engkau pasti kirimkan buat kami. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu pengakuan di ujung pergumulan yang berat, yang melelahkan bagi Habakuk. Ini satu bahasa puisi untuk menunjukkan bahwa memang Allah membuat Habakuk menjadi kuat. Tangan Tuhan yang ajaib itu, yang hebat, dahsyat itu telah membentuk Bapak Ibu Saudara untuk menjadi rusa yang menawan. Katakan amin. Sekali lagi saya ulang. Tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang perkasa itu sedang membentuk Anda untuk menjadi rusa yang menawan. Rusa yang mampu berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rusa yang mampu menghindar dari para pemangsa, dari orang-orang jahat yang berusaha untuk membunuhnya. Katakan amin. Haleluya. Sampai kapan aku berteriak dan menangis Tuhan? Mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Jawabannya, sampai Anda bertemu Tuhan. Sampai Anda mendengar suaranya. Sebab itu datang seperti Habakuk. Teruslah berteriak dengan hancur hati. Datang di hadirat Tuhan. Dengan kerendahan hati. Datang di hadirat Tuhan. Anda tidak bisa datang dengan kebenaran Anda. Anda tidak bisa datang dengan kepalsuan di hadirat Tuhan. Anda tidak bisa datang dengan kebohongan. Anda tidak bisa datang dengan keangkuhan Anda. Anda tidak bisa datang dengan hati yang salah. Anda tidak bisa datang bawa kedudukan jabatan Anda. Anda tidak boleh datang dengan harta kekayaan Anda yang banyak. Di hadirat Tuhan kita telanjang. Kita tidak punya apa-apa. Kita harus malu waktu saudara ada di hadirat Tuhan. Kita akan rasa malu. Karena siapa beta? Siapa aku? Sehingga aku dilayakkan Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus untuk berjumpa Tuhan. Siapa aku? Kita akan malu pada diri kita. Sehingga semua yang kita punya itu tidak merupakan prioritas. Tuhanlah prioritas kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Ya, jadi datang di hadirat Tuhan. Tinggalkan jabatan kita, kedudukan kita, kesombongan kita, harta kita, popularitas kita, prestise kita. Lepaskan semuanya. Dan Anda akan datang dengan hati yang hancur. Tuhan, saya perlu Tuhan. Maka Anda akan mendengar Tuhan berbicara buat Anda. Kalau semua kesombongan, kecongkakan ada di hati Anda, kepalsuan, kemunafikan, Tuhan tidak akan datang untuk berjumpa Anda. Tetapi ketika semua dilepaskan, Tuhan akan hari dan berkata, seperti Tuhan berbicara untuk Habakuk, tenang saja Habakuk, aku akan kirim bangsa Babel, hancurkan mereka. Kenapa Tuhan kasih dikirim dorang? Nanti setelah itu beta hukum dorang. Anda perlu dengar suara Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam alam supernatural yang berjumpa Tuhan, yang akan mendengar suara Tuhan, sehingga mereka akan berdiri kuat seperti Habakuk. Tuhanku, Allahku, itu kekuatanku. Aku tidak akan pernah goyah. Sekalipun begini, sekalipun kondisi begini, aku tetap berdiri dalam kekuatan ilahi. Dan semua yang percaya katakan amin.